lagi siap-siap buat menstruasi pertamamu atau masih bingung nih kira-kira mau pakai pembalut yang seperti apa? Itu pembalut di supermarket kok banyak banget, aku harus pakai yang mana? Oke, berarti kamu perlu nonton video kali ini. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Kali ini aku akan ngobrolin soal menstruasi pertama dan alat-alat apa sih yang bisa kita pakai ketika kita menstruasi. Buat kalian yang baru saja mendapatkan menstruasi atau belum menstruasi tapi sudah mulai kepo-kepo, mau siap-siap untuk menyambut menstruasi, selamat. Kalau misalnya kalian menstruasi berarti kalian sudah memulai fase kehidupan yang baru. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu diketahui tentang menstruasi pertama. Yang pertama, menstruasi pertama itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Setiap orang itu beda-beda usianya ketika mengalami menstruasi pertama. Tetapi biasanya menstruasi pertama ini nggak jauh-jauh dari ketika kita mulai mengalami tanda-tanda pubertas, seperti misalnya payudaranya mulai membesar, mulai muncul rambut di kemaluan dan di ketiak. Nah, menstruasi itu sebenarnya juga nggak serta-merta datang tiba-tiba berdarah gitu, enggak. Tetapi ada tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh yang sebenarnya kalau kita aware kita akan sadar, oh bentar lagi aku kayaknya mau menstruasi nih gitu. Biasanya tanda-tanda itu antara lain ada spotting, jadi ada kayak keluar flek-flek gitu ya, celana dalamnya ada kayak coklat-coklatnya dikit-dikit. Nah, kemudian biasanya payudaranya juga terasa agak nyeri, nafsu makannya mungkin mengalami perubahan, jadi kayak laparan, pengen yang manis-manis, atau bisa juga ngaruh ke emosional gitu. Jadi kadang-kadang menjadi lebih sensitif, tukang bakso kesayangan nggak lewat aja bisa nangis, atau kita jadi lebih mudah marah, lebih gloomy. Nah, itu bisa merupakan tanda-tanda menstruasi. Jadi memang ada yang namanya sindrom PMS, premenstrual syndrome. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas ya. Yang selanjutnya adalah siklus menstruasi setiap orang itu berbeda. Normalnya siklus menstruasi itu antara 21 sampai 35 hari sekali. Ada yang setiap bulan dapat, ada juga yang enggak. Jadi siklus menstruasi itu beda-beda, ada yang pendek dan ada yang panjang, dan semuanya itu normal. Tetapi kalau siklus menstruasi kamu di bawah 21 hari atau di atas 35 hari, nah ini perlu waspada, perlu dicek. Kenapa nih kok siklus menstruasinya terlalu pendek atau terlalu panjang? Tapi ada tapinya nih, kalau misalnya kamu memang baru saja mengalami menstruasi, maka wajar kalau di tahun pertama itu menstruasi kalian tuh siklusnya tidak teratur. Jadi walaupun idealnya antara 21 sampai 35 hari sekali, tapi di awal-awal ketika kalian menstruasi pertama itu bisa sampai misalnya 2 bulan, 3 bulan tidak menstruasi. Tapi tentu saja lebih baik kalau misalnya kalian cek ke dokter apakah ada masalah hormonal atau apa, atau hanya biasa, karena memang mayoritas di menstruasi pertama itu siklusnya tidak langsung teratur. Nah, biasanya ketika kita menstruasi, lamanya menstruasi itu antara 3 sampai 7 hari. Dan dari 3 sampai 7 hari ini biasanya jumlah darah yang keluar itu juga variatif. Biasanya akan banyak di hari-hari awal. Jadi awal itu biasanya hari pertama itu kayak spotting, terus medium flow gitu ya, terus nanti di hari kedua, ketiga itu biasanya banyak, lalu selanjutnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang gitu. Jadi lama menstruasinya juga beda-beda antara satu orang dengan yang lain, dan jumlah darahnya juga beda-beda, tetapi setiap hari itu tidak selalu sama, jadi nggak selalu yang banyak terus gitu. Jadi biasanya hanya di hari-hari pertama aja yang banyak-banyaknya, kemudian selanjutnya itu akan berkurang sendiri nih jumlah darah yang keluar. Tapi ya itu tadi, nggak lebih dari 30 sampai 40 ml. Kemudian karena otomatis ada darah yang keluar dari vagina, tentu kita membutuhkan alat bantu ya supaya nggak tembus kemana-mana gitu. Nah, mungkin kalian masih bingung apa saja sih alat bantu untuk membantu menjaga kita supaya darah menstruasi kita itu nggak kemana-mana. Yang pertama ada pembalut. Pembalut ini ada dua jenis sebenarnya, pembalut yang disposable yang biasa kita lihat di supermarket dan juga pembalut dari kain. Pembalut ini dipakainya di luar ya, jadi dia itu ditempel di celana dalam sehingga nanti ketika kita mengeluarkan darah, darahnya nggak langsung kena celana dalam, jadi dia tersimpan di pembalutnya itu sendiri. Nah, pembalut itu ada yang day dan ada yang night. Biasanya yang membedakan itu hanyalah panjang atau besar ukuran di belakangnya.
Karena ketika kita dalam posisi tidur di malam hari, biasanya darah itu kan akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Jadi biasanya kita perlu pembalut yang dia lebar di bagian belakang atau panjang, sehingga bisa menutupi area pantat. Karena walaupun darahnya keluar dari vagina, ketika kita tiduran, darah ini bisa mengalir sampai ke area pantat. Sehingga perbedaan antara pembalut day dan pembalut night itu sebenarnya hanya pada ukuran panjangnya aja. Biasanya pembalut night itu cenderung lebih panjang daripada pembalut day ya, supaya tadi ketika kita tiduran dia bisa menampung darah yang mungkin mengalir sampai ke pantat. Nah, perbedaan antara pembalut disposable dan pembalut kain tentunya pada bahannya. Kalau pembalut yang sekali pakai itu biasanya dia itu pemakai kayak kapas gitu ya, yang lembut gitu untuk menyerap, terus bawahnya itu kayak plastik gitulah ya, sehingga akhirnya si darah ini tidak bisa keluar kemana-mana. Pembalut kain seperti namanya, dia itu bahannya kain, tetapi di bagian bawah biasanya ada lapisan kain yang waterproof, sehingga dia ini tetap bisa menahan cairan. Nah, biasanya kalau pembalut kain itu bisa dicuci kembali untuk dipakai ulang. Jadi walaupun biasanya harganya itu lebih mahal pembalut kain dibandingkan pembalut sekali pakai, tetapi jatuhnya lebih hemat karena pembalut kain ini bisa dipakai berulang kali. Cuman kalian tetap harus rajin mengganti pembalut ya, walaupun pakai pembalut kain ketika dirasa sudah agak sedikit lembab, tentu saja sebaiknya ganti pembalutnya. Yang selanjutnya adalah tampon. Tampon itu bentuknya seperti ini. Dia kecil, panjang, tetapi ketika dia nanti menyerap cairan atau menyerap darah, itu nanti dia bisa ya agak sedikit mengembang ya. Cara pakainya itu dimasukin ke lubang vagina. Tampon ini dia nggak berasa gitu, tidak ada sesuatu tebal-tebal di celana dalam, dan dia juga bisa membantu untuk mengurangi aroma tidak sedap, aroma amis yang keluar dari vagina karena dia dimasukin ke vagina, jadi ya darahnya nggak keluar kemana-mana. Selanjutnya ada menstrual cup. Aku sendiri kalau tampon belum pernah pakai, kalau menstrual cup aku pernah pakai. Menstrual cup itu sebenarnya nyaman, cuman dia itu harus dimasukkan ke dalam lubang vagina. Tetapi karena harus dimasukin, maka tentu saja kita harus dalam posisi yang rileks, dan memasukkannya itu juga ada caranya. Jadi nanti si menstrual cupnya ini dilipat sedemikian rupa, dimasukin, kita harus cek supaya dia benar-benar pas sehingga nanti darahnya tidak tembus keluar, dan melepasnya juga harus dalam posisi rileks gitu ya, karena ketika tegang maka otot di vagina juga akan tegang. Jadi mungkin bagi sebagian orang menstrual cup ini agak susah dipakai, tetapi sebenarnya dia ini ramah lingkungan, hemat, karena kalian cuma perlu beli satu kali aja dan dia bisa dipakai berulang kali gitu ya. Walaupun harga pertamanya mungkin agak sedikit mahal, tapi jatuhnya itu hemat karena dia bisa dipakai berkali-kali dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga kalau kalian iritasi dengan bahan-bahan bleaching, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan menstrual cup ini. Karena aku pakai menstrual cup juga nyaman, tidak iritasi seperti tidak menstruasi karena dimasukin di dalam, jadi darahnya ketahan di dalam, sehingga nggak perlu pakai pembalut. Celana dalamnya celana dalam biasa, dan ketika dilepas tinggal dilepas aja, darahnya dibuang. Selama itu masih bersih dan steril, masih bisa kita masukin lagi. Cuman memang perawatannya harus ekstra ya, ketika nggak dipakai juga harus disimpan dengan baik, karena ini nanti akan dipakai berulang kali, dimasukin lagi ke dalam lubang vagina. Yang selanjutnya ada menstrual disc. Ini tuh sedikit jarang dipakai di Indonesia, tetapi sebenarnya dia prinsip penggunaannya itu hampir sama atau malah sama ya dengan penggunaan menstrual cup. Bentuknya aja yang beda. Jadi kalian bisa lihat ya di sini, dia itu sebenarnya sama dimasukin gitu, cuman memang dia ngegripnya itu di beda tempat dibandingkan dengan menstrual cup. Nah, ini juga sama, dia perlu trik khusus untuk memasukkan, perlu rileks, perlu perawatan khusus, tetapi sama dengan menstrual cup, dia ini nyaman, tidak menimbulkan iritasi, kemudian hemat karena bisa dipakai berulang kali, dan juga ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada celana dalam menstruasi. Nah, celana dalam menstruasi ini dia produk eksternal, jadi sebenarnya prinsipnya itu mirip dengan pembalut, tetapi bedanya kalau pembalut, baik itu pembalut disposable atau pembalut kain, itu pembalutnya kita harus tempel di celana dalam baru dipakai. Nah, kalau celana dalam menstruasi itu ya celana dalamnya udah built in dengan pembalutnya itu, jadi di bagian area vagina itu dia sedikit lebih tebal, dia ada kainnya yang waterproof itu, dan dia ada sesuatu yang tebal gitu. Aku belum tega untuk menggunting celana dalam menstruasiku ya, jadi sebenarnya aku nggak tahu juga itu di dalamnya itu kain kah atau spons kah gitu, tapi memang bagian yang area di vagina dan di pantat itu mereka lebih tebal
gitu. Dan celana dalam menstruasi ini cukup nyaman dipakai, tidak ribet, kita tidak perlu masukkan benda ke dalam lubang vagina kita, tidak perlu masang-masang, jadi tinggal kayak pakai celana dalam seperti biasa aja. Dan dia juga ramah lingkungan serta hemat, walaupun mungkin ketika pertama beli agak mahal, tetapi dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan pastikan ketika kalian sedang menstruasi, kalau bisa konsumsi zat besi atau tablet tambah darah supaya tidak anemia, dan tetap jaga kebersihan area kewanitaan, ceboknya yang bersih, jangan sampai lembab, jangan eman-eman. Kalau lembab, ganti pembalutnya. Nah, itu tadi video tentang alat tempur apa yang bisa kalian pakai ketika menstruasi. Semoga ada pencerahan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.